Aku menjadi pemeran utama pria novel astronomi, sebagai putra mahkota lingkaran Beijing, memulai hari di mana aku menyerah menikah dengan peran wanita pendukung. Tiba-tiba muncul banyak komentar online. Bagus, bagus, protagonis pria cepat putuskan pertunangan ini. Cari, kucing liar, yang mengandung anakmu, akhir yang bahagia. Akhirnya mendorongnya hingga jatuh cinta manis, mengejar cinta dengan penuh penyesalan, motor. Protagonis pria akan menyiksa pemeran utama wanita sampai mati. Para wanita vampir itu, pangeran, serang mereka untukku. Aku sudah membaca novel aslinya, protagonis pria dijatuhkan oleh protagonis wanita yang mabuk di bar, lalu jatuh cinta padanya dengan gila. Bahkan menolak pernikahan dengan pemeran wanita pendukung dari keluarga kaya. Akhirnya, protagonis pria membalas dendam pada wanita berdarah dingin yang menindas protagonis wanita. Setelah melalui banyak kesulitan, dia menemukannya. Akhir yang bahagia. Tapi aku bukan protagonis pria yang sebenarnya, seorang pangeran dari kalangan elit Beijing. Mengapa aku harus mencari kucing liar yang mengandung anak? Bukankah pemeran wanita pendukung dari keluarga terhormat lebih baik? Jadi aku meraih tangan pemeran wanita pendukung dan tersenyum berkata, "Aku setuju untuk menikah, ayo cepat pulang untuk malam pertama." Komentar online langsung meledak. Begitu aku selesai mengatakan pulang untuk malam pertama, kata-kata di depanku menjadi gila. Sial. Pangeran, sadarlah, protagonis wanita, kucing liar, MU. Hah, naskahnya terbalik, menikahi pemeran wanita pendukung? Siapa nama pemeran wanita pendukung ini? Bukankah dia hanya figuran dalam naskah? Bagaimana dengan Sumiao? Dia mengandung anakmu, kembalikan uangku. Alur cerita macam apa ini? Aku ingin melihat pengejaran cinta dengan penyesalan. Pangeran, apakah kamu buta? Mengabaikan cinta sejati Sumiao, menikahi pemeran wanita pendukung yang kaku ini? Aku mencibir dalam hati. Sumiao adalah gadis bar yang bekerja di malam yang menggoda, yang mabuk dan menghadangku di kamar VIP, secara paksa menjatuhkanku. Komentar online menyebutnya cinta manis, lucu. Hari itu kepalaku sakit dan aku pergi beristirahat. Ini adalah kejahatan, pintunya bahkan tidak terkunci. Sungguh hati-hati, tapi dia baik-baik saja. Langsung menerobos masuk, matanya kabur, kekuatannya luar biasa. Aku tidak waspada dan dia menyergapku dan melukaiku. Ini disebut menjatuhkan? Ini disebut kejahatan. Aku tidak melaporkannya ke polisi, membiarkannya mendekam di sana selama beberapa hari. Sudah merupakan belas kasihan yang besar. Mengapa tidak apa-apa baginya untuk menjatuhkanku? Itu adalah pertemuan romantis? Coba aku yang menjatuhkannya, dalam hitungan menit, aku akan menjadi penjahat. Label pria payah, patenkan saja untukku, dan juga. Aku bukan protagonis pria bodoh yang otaknya hanya cinta di novel romantis, meninggalkan bukti yang jelas. Wanita dari keluarga terhormat yang setara, Yo Muning, tidak diinginkan, malah menginginkan pelayan bar. Otak tidak jernih, malah melakukan trik hamil duluan, Sumiao gila ya. Aku terlalu santai dan mencari masalah sendiri. Sudut mataku melirik ke bawah panggung. Wajah kecil pemeran utama wanita, Sumiao, terlihat kusut, dia menunduk dan diam-diam menyelinap keluar. Yan Hui mendengar pintu. Siluet punggungnya tampak agak kesepian, aku menoleh untuk melihat Yo Muning di sampingku. Dia berkata dengan anggun. Tuan Gu, kita harus mendaftarkan pernikahan, daftar dulu. Aku mengangkat alisku menatapnya, sudut bibirnya semakin dalam dengan sedikit ketegasan. Tradisi keluarga, sah secara hukum baru bisa bicara, lalu dia berhenti. Menatapku dengan jujur, baru bisa malam pertama pernikahan, mengerti. Kuno, banyak aturan, tidak bisa langsung naik mobil. Harus beli tiket dulu, dan harus tiket kelas khusus yang diakui secara resmi. Sangat cocok untukku, hubungan kontrak yang pasti seperti ini, lebih bisa diandalkan 100.000 kali daripada cinta takdir omong kosong. Menghindari masalah di kemudian hari, dan juga menghindari komentar-komentar itu. Yang selalu membayangkan pengejaran cinta yang membara. Oke, aku langsung mengangguk. Membalikan tanganku menggenggam tangannya, meremas telapak tangannya, terserah kamu. Pergi sekarang, senyum Yo Muning semakin lebar, mengangguk dan menarik tangannya. Oke, seru, di luar, kami berdua bergandengan tangan. Mengabaikan tatapan semua orang, langsung melewati kerumunan, berjalan keluar aula jamuan. Komentar di belakang benar-benar gila, mendaftar pernikahan, langsung pergi ke kantor catatan sipil. Sudah mati, otak protagonis pria kemasukan air, benar-benar kemasukan air. Yo Muning memberinya guna-guna ya, di mana adegan membaraku? Di mana pembalasan dendamku? Hilang semua, hilang semua. Sumiao, cepat kembali, suamimu akan mendaftarkan pernikahan dengan orang lain. Kembalikan uangnya, harus dikembalikan. Membayar untuk menonton pangeran mengambil peran pendukung wanita latar belakang. Penipuan, ini penipuan. Saya melaporkannya. Penulis naskah keluar dan dipukuli. Alur cerita omong kosong apa ini? Saya tidak memperhatikan komentar-komentar itu. Menarik Yo Muning,
berjalan keluar dengan langkah besar. Selesaikan dulu buku merahnya. Adapun komentar dan pemeran utama wanita. Bukan urusanku. Naskah kehidupan ini, aku sendiri yang akan mengubahnya. Efisiensi Biro Urusan Sipil cukup tinggi. Dalam beberapa menit, kami menerima sertifikat. Kemudian, saya membawa Yao Muning kembali ke rumah. Komentar mulai membanjiri lagi. Lebih gila dari tadi. Sial, mereka sudah mendapatkan sertifikatnya? Alur cerita ini terbang. Sumiao sangat menyedihkan. Ditinggalkan saat hamil. Pemeran utama pria adalah bajingan. Saya melihat di depan mata saya ini. Komentar yang lewat, Sumiao keguguran, Sumiao hamil. Dalam teks aslinya, apa reaksi pertamanya ketika dia tahu dia hamil? Pergi ke rumah sakit untuk aborsi. Operasi sudah dijadwalkan. Lalu apa? Kenapa tiba-tiba tidak jadi aborsi? Oh, karena dia secara kebetulan tahu. Siapa ayah dari anak itu? Pangeran Lingkaran Emas Gu Shuyan. Taktik apa? Ini disebut penargetan yang tepat. Ini disebut kemenangan yang stabil tanpa kerugian. Setelah mengetahui bahwa anak itu adalah tambang emas. Segera ubah strategi. Tidak jadi aborsi, ubah menjadi drama membawa bola. Menunggu pangeran menyesal dan mencari istri ribuan mil jauhnya. Akhirnya ibu bergantung pada anak untuk menjadi mulia dan menampilkan reuni yang bahagia. Manik-manik sempoa. Semua menabrak wajahku. Benar-benar licik. Wanita seperti ini. Menempel padanya akan menjadi bau amis. Memikirkan apa? Suara Yao Muning menarik pikiranku kembali. Dia menyerahkan secangkir air kepadaku. Gerakannya alami. Tidak ada apa-apa. Mari kita mulai. Dia bertanya langsung. Sama sekali tidak malu-malu. Aku lebih langsung. Malam pertama pernikahan. Hanya sebuah prosedur, suami istri yang sah, melaksanakan kewajiban. Masuk akal? Sah? Proses dihilangkan? Sabuk apa? Otot perut apa? Tatapan cinta apa? Yang disukai wanita Fujo. Aku sangat tidak percaya. Layar komentar benar-benar meledak seperti kembang api. Mereka benar-benar berhubungan intim. Mataku, kedua mata meledak, pemeran utama pria tidak suci lagi. Bagaimana dengan Sumiaoku? Yao Muning si rubah betina ini, apa haknya? Pemeran utama pria sadarlah, Sumiao mengandung anakmu, bagaimana bisa kau menyentuh wanita lain? Anak Sumiao, aku berbaring di tempat tidur besar yang luas. Melihat langit-langit, Yao Muning bernapas dengan tenang, sudah tertidur. Anak, siapa yang membuktikan itu anakku? Hanya berdasarkan mulut Sumiao. Hanya karena dia mendorongnya secara sepihak, seorang gadis bar yang bekerja di klub malam, yang pikirannya lincah, kata-kata wanita penghibur. Seberapa bisa dipercaya? Mundur selangkah, bahkan jika itu benar. Lalu bagaimana? Lahirkan, tes DNA. Jika itu anakku, tunjangan yang harus diberikan, tidak kurang sedikit pun. Tapi hanya itu saja, ingin mengikatku, Gu Shuyan, hanya dengan seorang anak. Bermimpi, bawa bolanya, mau lari kemanapun silakan. Jangan ganggu aku saja. Kalimat ini, aku, Gu Shuyan, yang memutuskan. Keesokan paginya, Yao Muning sedikit tersumbat hidungnya. Bicaranya sedikit sengau. Mungkin masuk angin, dia menggosok hidungnya. Dengan tenang. Pergi ke rumah sakit, aku langsung memutuskan, penyakit kecil tidak boleh ditunda. Apalagi tadi malam, mungkin aku sedikit tidak terkendali. Suami istri yang sah, tapi juga harus memperhatikan pembangunan berkelanjutan, tidak perlu. Perlu? Aku memotong perkataannya, nadanya tidak bisa dinegosiasikan. Pergi, dia tidak lagi bersikeras, bagus. Semangat wanita pemeran utama, ekspos dia, biarkan dia bertanggung jawab. Sumiao duduk sendirian di kursi plastik, menunduk. Sambil menggenggam kartu pendaftaran, dia terlihat sangat kesepian dan menyedihkan, dengan asumsi. Tidak tahu semua tingkah lakunya. Dia jelas juga melihat kita, seperti kelinci yang ketakutan. Tiba-tiba berdiri, matanya panik dan menghindar, ingin pergi tetapi tidak berani. Komentar semakin bersemangat. Terlihat. Dia melihatnya, kenapa menghindar? Maju dan hadapi, Sumiao. Kau punya kartu truf di perutmu. Ekspresi Yao Muning berubah tidak, cepat biarkan aku lihat. Reaksi permaisuri. Gu Shuyan panik, dia pasti panik. Pria brengsek merasa bersalah, aku merasa bersalah, aku panik. Lucu, paling-paling aku merasa repot. Repotnya adalah, tiba-tiba muncul 3 orang di sisi Sumiao. Sepasang orang berpakaian terlalu berlebihan. Pria dan wanita parubaya dengan wajah penuh perhitungan, ditambah seorang gadis muda berdandan apik tetapi dengan mata sinis. Tidak perlu menebak, itu pasti orang tua Sumiao yang buruk, dan gadis palsu yang dibuat-buat itu. Putri palsu. Mereka awalnya mungkin datang untuk menjemput Sumiao, tetapi melihatku. Mata mereka langsung berbinar seperti serigala melihat daging gemuk. Arah komentar sedikit berubah. Sial, seluruh keluarga hantu muncul. Bantuan ilahi datang. Sekarang akan ada tontonan yang bagus. Cepat,
Interogasi pria brengsek itu. Suruh dia bertanggung jawab. Benar saja, Ibu Su yang pertama menerjang maju. Dengan suara melengking, "Miao Miao, kenapa kamu di sini?" Berhenti sejenak, matanya seperti lampu sorot menyapu aku dan Yao Muning. Akhirnya tertuju pada wajahku, dengan tatapan serakah dan ragu. "Guzong. Kebetulan sekali, Anda menemani Miao Miao untuk pemeriksaan?" Ayah Su segera mengikuti. Dengan wajah datar, Guzong menatap Su Miao dengan serius. "Miao Miao. Katakan yang sebenarnya, anak ini milik siapa? Apakah anak ini milik Guzong?" Putri palsu Sudaji bahkan lebih hebat, menutup mulutnya. "Guzong? Kakak, apakah kamu benar-benar hamil anak Guzong?" "Ya Tuhan, Guzong, Anda tidak bisa mengabaikan kakakku. Dia sangat menyedihkan sendirian, dia melakukan kesalahan seperti Ludiao." Aroma teh melimpah. Wajah Sumiao sepucat kertas, kepalanya hampir terkubur di dadanya. Bibirnya bergetar. "Tidak, bukan, jangan bicara omong kosong. Danmu meledak, mati, cepat mati. Bajingan Bushuyan, lihat apa yang akan kamu lakukan, Yao Muning pasti akan marah. Cepat tampar, Sukian ini putri palsu, sangat pandai berakting. Tapi bagus sekali, Guzong cepat akui. Kucing liar kecilmu dan anak kecilmu sedang menunggumu." Suba mengira aku bersalah karena diam. Suaranya lebih keras dan lebih percaya diri. "Guzong, Anda beri penjelasan, Miao Miao kami gadis yang tidak bersalah, hamil anak Anda. Anda tidak bisa memakai celana dan tidak mengakuinya, di tengah kekacauan ini, danmu mengharapkan istri sah mengamuk." Momen puncak merobek pelakor, Yao Muning yang selalu diam berdiri di sampingku. Dia berjalan maju sedikit, dia tidak melihat keluarga Su, juga tidak melihat Su Miao. Bahkan tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya menatapku dan berkata dengan tenang. Suaranya tidak keras, tetapi membawa kekuatan tenang yang tak terbantahkan, langsung menekan semua kebisingan. "Shuyan," dia berhenti, matanya menyapu ketiga wajah keluarga Su itu. Wajah yang penuh dengan keserakahan dan perhitungan, akhirnya kembali ke wajahku, sudut mulutnya bahkan membawa sedikit lengkungan yang tidak mudah diperhatikan, jika anak di perut Nona Su ini palsu atau milik orang lain. Maka nasib orang-orang ini akan sangat buruk, seperti hidup lebih buruk daripada mati. Ekspresi keluarga Su langsung berubah, gaya Yao Muning berubah, matanya akhirnya tertuju pada Sumiao yang gemetar. Nada suaranya masih tenang, bahkan menunjukkan keanggunan seorang istri utama, jika itu benar. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan benar-benar menunjukkan senyum yang sangat tipis kepadaku. Itu juga sangat bagus. Itu berarti suamiku kuat dan energik. Tatapannya dengan jujur menyapu perut kecil Sumiao. Suara yang lembut membuat hati gelisah, keturunan keluarga Gu di masa depan. Pasti akan sangat makmur. Dia bergerak maju selangkah kecil, hampir sejajar denganku. Kemudian dengan nada mengumumkan, menjatuhkan bom terakhir, mengenai anak ini. Jika benar darah keluarga Gu, aku sebagai istri utama, tentu saja bersedia mengakuinya. Merawatnya dengan baik. HMPH. Seluruh dunia seolah terdiam sesaat. Keluarga Su tercengang, seperti bebek yang dicekik lehernya. Sumiao tiba-tiba mendongak. Menatap Yao Muning dengan tak percaya, matanya ketakutan. Tampilan layar benar-benar lumpuh selama setengah detik. Kemudian membanjiri layar dengan ledakan. "Wo Chao, apa arti keluarga kaya yang coba dia perhitungkan? Itu bukan protagonis pria yang bodoh dan manis dan benteng yang bisa ditaklukkan dengan cinta sejati. Itu adalah medan perang dengan hierarki yang ketat dan aturan yang kejam." Dalam keheningan yang menyesakan ini, Sumiao sendiri membuka mulutnya. Suaranya bergetar. "Tidak, bukan. Anak itu bukan dari Guzong. Tidak ada hubungannya dengan mereka." Kata-kata ini seperti menyengat sarang lebah. Ibu Su adalah orang pertama yang melompat. Jeritannya hampir menjungkir balikan atap. "Miao Miao, apa yang kau bicarakan?" Ayah Su juga cemas, menampar sandaran kursi di sebelahnya. "Diam. Kau linglung, bebek yang sudah matang akan terbang." Mereka lebih cemas daripada siapapun. Sukian bahkan lebih cemas berteriak, "Kakak, apa kau bodoh? Demi nama baik Guzong. Kau tidak boleh menyakiti dirimu sendiri seperti ini." Mereka masih berusaha keras untuk menariknya kembali. Mereka sangat panik. Bebek yang sudah matang, hampir matang. Bebek itu sendiri mengepakkan sayapnya. Berkata, "Aku belum matang, aku tidak mengakuinya." Tapi menjadi tidak rela. "Hah?" Sumiao sendiri menyangkalnya. Operasi apa ini? Mundur untuk maju, seni teh tingkat tinggi, tidak terlihat seperti itu. Dia ketakutan. Yao Muning terlalu menakutkan. Tamat sudah. Keluarga Su akan marah sampai mati. Daging berlemak yang sudah matang terbang. Aku melihat lelucon konyol ini. Hanya merasa sangat muak. Sekelompok badut. Sumiao menyangkal. Tidak mungkin mempercayainya. Tidak lebih dari karena cara Yao Muning yang tegas. Itu membuatnya ketakutan, atau mungkin ada perhitungan lain, seperti pindah tempat dan terus bermain mata sambil melarikan diri. Terlalu malas untuk berpikir.
Aku langsung mengabaikan keluarga Su yang berisik dan Su Miao yang gemetaran. Menoleh untuk melihat Yao Muning di sampingku, yang tenang dan terkendali, dan berkata, pegang ini baik-baik. Aku bertanya, ayo pergi. Aku merangkul bahunya dengan gerakan alami, berbalik dan pergi bersamanya. 1 detik lagi akan membuang-buang waktu. Keluarga Su masih ingin mengejar dan mengganggu. Dijaga oleh pengawal keluarga Yao dengan tenang di luar tubuh mereka, hanya bisa melihat kami pergi tanpa daya. Marah sampai menghentakkan kaki di tempat. Bullet screen masih membanjiri, sudah pergi. Benar-benar pergi. Pangeran bahkan tidak melirik tokoh utama wanita. Dasar bajingan. Sesukses apapun istrinya, tidak bisa menutupi esensi bajingan. Kasihan Su Miao. Dia ditindas dan ketakutan sampai tidak berani mengakuinya. Bangun, dia ketakutan? Mungkin dia merasa bersalah. Yao Muning hanya masuk angin, tidak ada yang serius. Dokter meresepkan obat dan kami kembali. Baru saja sampai di rumah. Ponsel berdering. Nomor tak dikenal, tapi aku tahu siapa itu. Aku mengangkatnya tanpa bersuara. Di ujung telepon sana hening selama beberapa detik, lalu terdengar suara Su Miao dengan nada sengau. Suara hati-hati, Guzong, bisakah kita berbicara berdua saja? Hanya sebentar, sudah kuduga. Aku melirik Yao Muning. Dia sedang memegang secangkir air hangat dan minum obat. Merasakan tatapanku, dia menatapku. Tatapan matanya tenang dan tanpa riak. Su Miao, aku menyebut namanya. Yao Muning bahkan tidak menggerakkan kepalanya, hanya sedikit mengangguk. Lebih baik bersikap tenang. Pergilah, perlu pengawal untuk ikut? Tidak perlu. Hubungi aku jika ada apa-apa. Dia menambahkan kalimat, nadanya masih biasa. Bullet screen dimulai lagi. Sequel medan pertempuran Shura. Pertemuan pribadi. Serangan yang luar biasa. Beraninya dia membiarkan suaminya pergi menemui wanita yang diduga selingkuhan? Yao Muning. Pergilah, asalkan jangan sampai membunuhnya. Su Miao akan mengungkap semuanya. Berkelahi, mati. Aku menekan alamat yang diberikan Su Miao. Tiba di dekat sudut kafe terpencil, dia duduk di sana. Memakai topi, menundukkan kepala. Aku menarik kursi di depannya dan duduk. Katakan. Su Miao mengangkat kepalanya, tampak keras kepala namun menahan diri. Gu Shuyan, aku tahu pertemuan di rumah sakit bukanlah kebetulan. Kumohon, jangan ikuti aku lagi dan jangan kirim orang untuk menyelidikiku lagi. Aku tertegun. Komentar daring serentak memaksa. Menguntit, menyelidikinya. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan pemeran utama pria? Su Miao menderita delusi dikejar-kejar. Aku mencibir, menyandarkan tubuh ke sandaran kursi. Jari-jariku mengetuk meja. Su Miao, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dia mengerutkan kening, matanya dipenuhi keraguan, dan berkata, apa maksudmu? Maksudku, aku menatapnya, nada bicaraku sama sekali tidak sopan. Aku tidak punya waktu luang dan juga tidak punya hati seperti malaikat untuk menguntitmu. Menyelidikimu. Aku berhenti sejenak, menggunakan kata-kata yang tepat. Kau tidak pantas. Wajah Su Miao langsung memerah. Arah komentar daring mulai berubah. Sial. Banyak sekali. Aku suka. Menampar wajah. Menampar wajah. Tuan muda, jangan terlalu berlebihan. Su Miao panik. Haha. Dia menarik napas dalam-dalam. Dengan nada tidak percaya dia berkata, bagaimana bisa kau seperti ini? Sebelumnya. Kenangan-kenangan itu, kau lupa? Datanglah. Dialog klasik. Kilas balik kenangan. Komentar daring benar-benar mencapai klimaks. Kenangan. Kenangan yang tak terlupakan. Benar, benar, benar. Mendorongnya saat mabuk. Sangat manis. Tuan muda, cepatlah ingat. Kalian adalah takdir yang sudah ditentukan. Aku menarik sudut bibirku, memperlihatkan sedikit ejekan dingin. Sulit dilupakan, Su Miao, kau benar-benar bodoh. Atau pura-pura bodoh, dia tersedak olehku, aku menjelaskannya satu persatu kepadanya dengan jelas. Suara jernih, setiap kata bagai pisau. Pertama, itu bukanlah kenangan yang sulit dilupakan, itu karena kau mabuk atau tidak mabuk. Singkatnya, kau menerobos masuk ruang VIP-ku yang menggoda di malam hari. Kedua, kau memiliki kekuatan yang luar biasa, membuatku yang tidak waspada. Mendorongku ke sofa, aku sengaja menekankan kata mendorong. Itu namanya menjatuhkan, itu namanya paksaan, aku tidak melapor polisi. Membiarkanmu mendekam di sana adalah bentuk kehormatanku padamu. Wajah Su Miao berubah dari merah menjadi putih, arah komentar tiba-tiba berubah. Sial. Menakutkan jika dipikirkan baik-baik, dari sudut pandang tokoh utama wanita, langsung berubah. Menjadi sudut pandang umpan meriam, jika pangeran mengatakan demikian, sepertinya memang benar. Aku terus menyerang tanpa ampun. Ketiga. Kau hamil, lalu apa? Kau sendiri menghilang tanpa jejak. Memainkan drama pahit membawa bola. Keempat, aku melihat matanya yang langsung panik. Terus menyerang,
Tidak setara. Kau adalah gadis bar yang bekerja sebagai pendamping minum. Aku adalah Gu Shuyan. Di antara kita terbentang Samudra Pasifik. Terakhir, tubuhku sedikit condong ke depan, menatap langsung ke matanya. Setiap kata, seperti vonis, kau tidak mungkin benar-benar berpikir. Memainkan taktik membawa bola, aku akan seperti orang bodoh yang menyesal. Mencari dan menangis di seluruh dunia, memainkan adegan pengejaran istri dan pembakaran krematorium, dan akhirnya bersatu kembali. Membiarkanmu mengandalkan anak untuk mendapatkan kemuliaan, dan juga naik menjadi burung phoenix, aku menunjukkan sebuah senyuman yang benar-benar bisa disebut jahat. Sumiao, kau terlalu banyak menonton drama. Masih membaca novel dan ingin tongkat ajaib, terlalu banyak berpikir, HMPH. Beberapa kata saya ini seperti serangkaian misil presisi yang langsung menghancurkan karakter protagonis wanita malang yang dibangun dengan susah payah oleh Sumiao. Warna merah di wajahnya langsung memudar bersih. Bibirnya bergetar, tatapannya beralih dari tidak percaya menjadi terkejut, lalu menjadi kebingungan dan ketakutan besar yang benar-benar kosong. Hingga terkejut, lalu menjadi kebingungan dan ketakutan besar yang benar-benar kosong. Tubuhnya gemetar seperti daun di musim gugur, seolah-olah akan hancur berkeping-keping detik berikutnya. Komentar-komentar gila sepenuhnya. Ledakan informasi. Hamil dan kabur adalah naskah. Tidak setara. Tuan Muda Taizi sangat jernih. Menghancurkan semua fantasi pemeran utama wanita. Yo Muning, suamimu sangat kuat. Ini baru bos yang sebenarnya. Rasional dan dingin. Menghancurkan teratai putih. Kafe itu sunyi senyap. Hanya isak tangis tertahan Sumiao. Aku berdiri dan dengan tatapan merendahkan. Melihat penampilannya yang putus asa, hatiku tidak merasakan apapun, bahkan ingin tertawa sedikit. Lahirkan anak itu. Aku mengucapkan kalimat terakhir, dengan nada datar. Aku akan mengatur seseorang untuk melakukan tes DNA. Jika itu anakku, biaya pemeliharaan akan dibayarkan tepat waktu ke kartu. Jika bukan anakku, aku berhenti sejenak. Tatapanku sedingin pisau. Konsekuensinya, kamu harus tahu dengan jelas. Melihat wajahnya yang pucat seketika, aku menambahkan pukulan terakhir. Dan, jangan katakan lagi kenangan yang tak terlupakan. Malam itu bagiku hanya ada dua kata. Merepotkan. Setelah selesai berbicara, aku berbalik dan pergi. Tidak menoleh ke belakang untuk melihatnya sekilas. Sumiao benar-benar tidak hamil dan kabur. Tidak hanya tidak kabur, tetapi juga dibawa oleh keluarganya untuk melakukan tes DNA. Orang-orang dari keluarga Su itu bahkan lebih kejam. Mereka langsung mengadakan siaran langsung. Kamera diarahkan ke wajah pucat Sumiao. Dan perutnya yang sedikit membuncit. Latar belakangnya adalah koridor rumah sakit yang dingin. Ibu Su menangis terseduh-seduh di depan kamera. Miao kami malang. Ditinggalkan, dan masih difitnah. Hari ini, biarkan Tuhan membuka mata dan mengembalikan nama baik putriku. Ayah Su memasang wajah datar. Dengan tampang yang sangat benar sendiri, keluarga Gu sangat kuat, tapi keluarga Su kami tidak takut. Kebenaran adalah kebenaran. Sukian, si putri palsu, memegang ponsel dengan suara bergetar menahan tangis. Saudari-saudari, kami benar-benar tak berdaya. Percayalah pada hukum. Percayalah pada sains. Mohon tegakkan keadilan untuk Miao kami. Rasa tehnya murni dan manis. Komentar daring mengikuti ritme keluarga Su, benar-benar menggila. Pangeran, apakah wajahmu sakit? Menunggu tamparan, mendukung Miao, mengalahkan bajingan Gu Shuyan. Yo Muning, apakah dia bersembunyi seperti kura-kura? Membantu suaminya menindas wanita hamil. Pasti benih keluarga Gu. Pangeran berani melakukan tapi tidak berani mengakui. Menunggu hasil DNA. Menampar wajah pangeran, membuka sampahnya merayakan Miao. Serang dengan memanfaatkan momentum. Sumiao semangat, kami mendukungmu. Gu Shuyan. Bersiaplah untuk berlutut dan meminta maaf. Sumiao menggigit bibirnya sepanjang waktu, melindungi perutnya dengan kedua tangannya. Matanya juga mulai panik tanpa alasan. Aku melihat pertunjukan murahan dan badut-badut keluarga Su di ruang siaran langsung itu. Aku hanya merasa mual. Yo Muning duduk di sampingku. Yo Muning memproses dokumen. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Kekanak-kanakan, komentarnya singkat. Biarkan mereka melompat. Aku mencibir. Semakin tinggi mereka melompat, semakin parah mereka akan jatuh. Hari yang dijanjikan tiba. Aku dan Yo Muning muncul di rumah sakit. Selain para pemain drama keluarga Su dan Sukian yang memegang ponsel, ada juga wartawan gosip yang berkerumun setelah mendengar berita itu. Lampu kilat berderak-derak. Komentar daring langsung mencapai klimaks. Datang. Tokoh utamanya datang. Yo Muning berani datang juga? Sangat tebal muka. Ekspresi pangeran tidak terlalu bagus. Merasa bersalah? Miao. Jangan takut, kami semua ada di sini. Gu Shuyan, bersiaplah untuk menghadapi pengadilan. Ibu Su melihat kami seperti mendapatkan energi baru, bergegas menghalangi di depanku. Suaranya melengking. Gu Shuyan, mari kita lihat bagaimana kamu menyangkalnya hari ini. Buktinya akan segera keluar.
Aku bahkan terlalu malas untuk mengangkat kelopak mata, langsung menghindarinya. Ayah Su ingin menghalangi Yao Muning, tetapi dihentikan di tempat oleh tatapan dinginnya. Kami mengikuti sampai ke tempat pelaporan, mengabaikan semua kebisingan. Su Miao melihatku, tubuhnya jelas menyusut sedikit, tatapannya rumit. Di dalamnya ada kekhawatiran. Dokter keluar, memegang tas laporan yang disegel di tangannya. Semua orang menahan napas, kamera membidik dokter dan Su Miao. Tangan Su Miao gemetar karena kegembiraan. Dokter, apakah hasilnya sudah keluar? Apakah anak ini milik Gu Shuyan, Tuan Gu? Dokter itu seorang pria parubaya tanpa ekspresi, melirik segel. Langsung merobeknya, mengeluarkan tas laporan, dia tidak melihat siapapun. Langsung membacakan kesimpulan penting, suaranya jelas, melalui ponsel Su Miao. Menyebar ke seluruh ruang siaran langsung, berdasarkan identifikasi DNA, mengecualikan Tuan Gu Shuyan. Kemungkinan menjadi ayah biologis janin. Kebuntuan, benar-benar buntu. Waktu seolah membeku, bedah halus di wajah Ibu Su membeku. Sedikit kebenaran ayah Su. Hancur berkeping-keping, Sukian mengangkat ponselnya, mulutnya terbuka lebar hingga bisa memasukkan telur. Benar-benar tercengang, seluruh tubuh Su Miao seperti disambar petir, rona merah di wajahnya. Menghilang seketika, rentetan peluru meledak seketika setelah setengah detik kebuntuan. Sial, dikecualikan, bukan milik pangeran, telingaku tuli. Su Miao berbohong, anak itu bukan milik Tuan Gu, hari ini ada pembalikan besar. Naskahnya pun tidak berani menulis seperti ini, keluarga Subodoh, tamparan datang terlalu cepat. Tadi yang menyuarakan keadilan dan memaksa menjadi orang suci, keluarlah dan berjalan-jalan. Ekspresi Su Miao ini. Seperti melihat hantu, pangeran hebat, sudah melihat semuanya sejak lama. Para wartawan tertegun sejenak, seperti hiu yang mencium bau darah, kamera dan mikrofon. Berbalik dengan panik ke arah keluarga Su, terutama Su Miao yang putus asa, Nona Su. Anak itu ternyata bukan milik Tuan Gu, lalu milik siapa? Nyonya Su. Sebelumnya Anda dengan tegas mengatakan bahwa anak itu milik Tuan Gu, sekarang ada penjelasan apa? Apakah ini merupakan fitnah dan pemerasan? Keluarga Su bertiga didorong mundur oleh mikrofon, wajah mereka memerah dan pucat. Panik? Tidak, bukan. Laporan ini pasti bermasalah, Su Emma berteriak, ya, ada masalah. Keluarga Gu menyuap dokter. Su Emma dengan panik menunjuk ke dokter, hati kalian sangat kecil. Sukian masih berjuang mati-matian. Ekspresi dokter menjadi suram. Laporan itu dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Sepanjang proses ada pengawasan notaris. Jika ada keraguan tentang hasilnya, silakan melalui proses hukum. Di tengah kekacauan, aku maju selangkah. Suasana di tempat kejadian langsung menjadi sunyi. Semua kamera mengarah padaku. Aku mengangkat tangan dan menjentikan jari. Seorang asisten di belakangku segera maju. Menghubungkan tablet ke layar lebar di lobi rumah sakit. Layar mulai memutar sebuah rekaman pengawasan HD. Lokasinya adalah koridor lantai VIP di bar malam yang memikat. Stempel waktu jelas. Di layar, Su Miao mengenakan seragam pelayan bar. Langkahnya terhuyung-huyung, matanya kosong, dan dia membawa botol anggur di tangannya. Dia berjalan terhuyung-huyung menuju pintu ruang istirahat. Itu adalah kamar tempat aku beristirahat malam itu. Rentetan komentar langsung fokus ke layar. Pengawasan datang, kebenaran, Su Miao memang mabuk berat. Dia sendiri yang berjalan ke sana. Su Miao dan keluarga Su melihat ini. Jelas lega. Su Emma bahkan ingin berteriak, lihat, itu dia. Tapi detik berikutnya, rekaman video dengan cepat dimundurkan beberapa menit, lalu diputar secara normal. Terlihat Su Miao juga mengenakan seragam, tetapi langkahnya sangat ringan dan fleksibel, dan matanya jernih. Tidak ada sedikit pun tanda mabuk. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan dengan cepat membuka sisi lain koridor. Pintu ruang istirahat dan menyelinap masuk. Di depan pintu kamar itu, selalu ada seorang pria muda berambut kuning dan tampak urakan. Dia bersiul pada Su Miao. Beberapa menit kemudian, Su Miao keluar dari ruangan itu dengan rona merah aneh di wajahnya. Rambutnya sedikit berantakan. Dia dengan cepat merapikan pakaiannya, lalu melakukan sesuatu. Yang membuat semua orang tercengang adalah dia mengambil botol anggur di tangannya tanpa ragu. Menuangkan cairan di dalamnya ke seluruh kepala dan tubuhnya. Cairan anggur kuning muda menetes di sepanjang rambutnya. Pipi, leher tertinggal, membasahi seragam di dadanya. Setelah melakukan semua ini, dia memegang botol anggur kosong di tangannya, dan matanya langsung menjadi kosong dan kabur. Langkahnya juga mulai sengaja terhuyung-huyung dan bergoyang, meniru dengan sempurna keadaan mabuk berat sebelumnya. Lalu, dia baru kemudian berjalan terhuyung-huyung ke arah kamarku tempat aku beristirahat. Rekaman berakhir. Seluruh lobi rumah sakit terdiam sunyi senyap, 100 kali lebih sunyi daripada saat mengetahui hasil DNA. Semua orang tercengang. Wartawan, dokter, perawat, netizen, termasuk komentar di depan layar. Ekspresi di wajah Su Miao benar-benar hancur, pucat pasi, ketakutan, putus asa,
Seluruh tubuhnya gemetar seperti daun kering di tengah badai. 3 anggota keluarga Su bahkan lebih pucat pasi. Bahkan tidak bisa berteriak. Komentar benar-benar gila setelah mengalami kevakuman singkat. Ya Tuhan, skenario. Skenario besar hari ini. Berpura-pura mabuk, penyamaran sudah lama. Su Miao jelas-jelas seorang wanita yang penuh intrik. Rambut kuning. Siapa rambut kuning itu? Apa yang dia lakukan dalam beberapa menit dia masuk itu? Pikirkan baik-baik, sangat mengerikan. Jadi, dia sama sekali tidak hamil? Semuanya palsu. Untuk menabrak pangeran? Ya ampun. Operasi ini terlalu licik. Drama TV pun tidak berani membuat seperti ini. Pangeran hebat. Rekaman pengawas disimpan sampai sekarang, pukulan mematikan. Yao Muning. Setenang gunung. Ternyata sudah tahu kebenarannya sejak lama. Seluruh keluarga Su adalah penipu. Menjijikan, terlalu menjijikan. Para SB yang mendukung Su Miao tadi mana? Begadang semalaman, kembalikan uangnya padaku. Aku benar-benar dengan tulus memarahi pangeran. Gu Shuyan, maafkan aku. Su Miao, pergi dari bumi. Aku menarik kembali pandanganku dan menatap Su Miao yang pucat pasi. Daripada dingin, lebih baik mencari kehancuran sendiri. Kenangan yang tak terlupakan. Pertemuan takdir, terpaksa hamil. Aku mencibir. Suaranya tidak keras, tetapi seperti palu godam yang menghantam hati setiap orang. Su Miao, drama yang kau perankan ini, biayanya sangat rendah. Sebotol anggur murah. Seorang pria berambut kuning dan kau ingin menukar pangeran kura-kura emas? Panduan untuk menabrak orang kaya. Apakah seluruh keluargamu yang menulisnya? Anak siapa ini? Pandanganku menyapu perutnya. Melirik lagi ke layar, adegan terakhir kemunculan rambut kuning itu, apa kau tidak tahu diri? Atau teman kencannya terlalu banyak sampai tidak bisa dihitung? Menangis. Su Miao tiba-tiba menyemburkan seteguk darah, tubuhnya terhuyung, matanya membalik. Langsung jatuh ke belakang. Meong-meong. Keluarga Su baru tersadar seperti mimpi. Berteriak dan menerjang maju, tempat kejadian menjadi sangat kacau. Para wartawan berkerumun seperti lebah, saling mendorong maju. Suara rana, suara pertanyaan, suara jeritan. Bercampur menjadi satu. Tampilan layar benar-benar mendidih. Muntah darah. Muntah darah karena marah. Pantas, balasan. Berdiri dengan tenang di samping, menggandeng tangan Yao Muning. Tangannya masih kering dan hangat. Aku mengatakan dia mengangguk. Di tengah kekacauan dan kebisingan, kami pergi berdampingan. Drama kacau di rumah sakit itu baru saja berlalu beberapa hari. Su Miao muncul lagi. Kali ini dia tidak membawa keluarganya yang keterlaluan, juga tidak melakukan siaran langsung, hanya sendirian. Dengan mata bengkak seperti buah persik, langsung menghadang di lobi bawah gedung grup Yao. Satpam ingin menghalangi. Aku melambaikan tangan, membiarkannya naik. Aku ingin melihat. Apalagi sandiwara baru apa yang bisa dia mainkan. Pintu kantor presiden terbuka. Shuyan, Gu Shuyan. Dia berkata dengan lesu. Sebenarnya, tahukah kamu, aku adalah pemeran utama wanita. Aku adalah pemeran utama wanita buku ini. Apakah kau tahu cerita aslinya? Kita adalah pasangan yang ditakdirkan. Apa artinya peran pendukung wanita Yao Muning? Bagaimana bisa kau menikahinya? Alur ceritanya tidak seperti ini. Kau seharusnya mengejarku. Kau seharusnya memberikan hatimu padaku. Kau seharusnya menolak pernikahan politik demi aku. Kau seharusnya. Dia sepertinya terjebak dalam semacam keadaan histeris. Semakin banyak dia berbicara semakin emosional. Tetapi ketika dia mengucapkan, aku adalah pemeran utama wanita, tiba-tiba meledak lebih gila dari rekaman CCTV rumah sakit. Sial, pemeran utama wanita? Apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Apa itu cerita asli? Su Miao gila. Terlalu banyak informasi. CPU-ku terbakar. Mungkinkah? Mungkinkah dia adalah seorang wanita yang pindah ke buku? Astaga, wanita yang pindah ke buku. Jadi, dia tahu plotnya? Jadi, dia sengaja menabrak pangeran, sangat menakutkan, semuanya sudah diperhitungkan. Selesai, pangeran dalam bahaya, dia tahu masa depan. Su Miao jelas juga bisa melihat komentar. Dia melihat kalimat itu, dia juga pindah ke sini. Perawat itu berhenti sejenak, lalu mencoba meraih sedotan penyelamat, dia tiba-tiba mendongak menatapku. Matanya menunjukkan semacam kegilaan yang aneh, kepada Gu Shuyan. Apakah kau mendengarnya? Komentar mengatakan bahwa aku pindah ke sini. Aku tahu seluruh plotnya, aku menanggung penghinaan, terpaksa oleh kehidupan. Akhirnya bertemu denganmu, aku tahu kau adalah pemeran utama pria, aku adalah pemeran utama wanita. Kita ditakdirkan untuk bersama, Yao Muning hanyalah latar belakang, dia menghalangi jalan kita. Dia merangkak 2 langkah ke depan, mencoba mendekati mejaku, daripada membawa tengkorak. Dengarkan aku, alur cerita masih bisa dipindahkan kembali. Kau harus menceraikan Yao Muning sekarang. Lalu cari aku akan melahirkan anak ini, meskipun dia bukan darah dagingmu sekarang. Selama kau mengakuinya, kita
Kita akan memiliki anak sendiri di masa depan, kita akan memiliki akhir yang bahagia seperti di cerita aslinya. Ini adalah alur cerita yang benar. Kau adalah pemeran utama pria, kau harus mengikuti alur cerita. Komentar juga mengikuti kata-katanya. Membanjiri layar dengan panik, penuh dengan kegembiraan yang mengejutkan, Sumiao pindah ke sini. Dia tahu plotnya, jadi dia sengaja menabrak. Ingin jalan pintas, alur cerita ini luar biasa. Pangeran, dengarkan dia, ikuti alur cerita untuk mendapatkan akhir yang bahagia. Benar, benar, pemeran utama pria dan wanita adalah pasangan yang ditakdirkan. Tinggalkan Yao Muning, kejar pemeran utama wanita kucing liar yang mengejarmu, aku melihat Sumiao yang histeris di depanku. Dan melirik komentar-komentar itu, yang juga terjebak dalam kegembiraan logika plot, hanya merasakan absurditas. Langsung menusuk ubun-ubun, aku tertawa. Bukan tertawa sinis, tapi tertawa dari hati, merasa sangat lucu, tawa bergema di kantor yang megah. Membawa serta isakan Sumiao dan kebisingan komentar daring. Sumiao tertegun karena tawaku. Komentar daring juga berhenti sejenak, menembus, protagonis wanita. Aku menghentikan tawa, tubuhku sedikit condong ke depan, tatapanku setajam pisau es. Menusuk tepat ke arahnya dan komentar daring di belakangnya. Sumiao, air di otakmu. Apakah bisa memelihara ikan mas? Simpan omong kosong takdir dan drama protagonis wanitamu itu. Aku mengucapkan setiap kata dengan jelas seperti membacakan vonis. Pertama, inti dari kabur dengan membawa anak adalah pemerasan moral. Menggunakan anak sebagai alat tawar-menawar. Memaksa pria untuk menyerah. Cinta sejati, jika cinta sejati. Dia akan diam-diam kabur membawa anakmu. Dia akan membuatmu seperti orang bodoh. Mencarinya ke seluruh dunia, menderita, dan akhirnya menerima dia dengan rasa terima kasih. Apa namanya cinta sejati? Ini namanya HMPH. Ini namanya cuci otak. Kalian menyebutnya romansa manis, otak kalian terjepit pintu. Wajah Sumiao langsung pucat pasi. Tapi kabur dengan membawa anak adalah skenario kedua. Cuci otak. Sepertinya ada benarnya. Aku terus mengeluarkan pendapat. Dengan kekuatan penuh. Kedua, kucing liar kecil. Terpaksa oleh keadaan, HMPH punya tangan dan kaki. Anggota tubuh lengkap. Mencuci piring. Mencuci mangkuk. Tidak bisakah menghasilkan uang? Mengantar makanan. Tidak bisakah bertahan hidup? Harus pergi ke bar untuk menjadi pendamping minum. Harus menggunakan tawa dan kecerobohan. Untuk menutupi rasa rendah diri dan ketidakmampuan. Pada dasarnya, bukankah itu ingin mengambil jalan pintas? Ingin menggunakan cara termudah untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Sekarang apa yang populer? Teh pria jantan? Teh ceroboh? Sumiao, kau memainkannya dengan cukup baik. Ya, pada dasarnya, itu semua teh. Hanya berbeda kemasan. Bibir Sumiao gemetar. Ingin membantah, tetapi tidak bisa mengeluarkan satu kata pun. Layar dipenuhi kesunyian, hanya beberapa komentar sporadis yang lewat. Pria, seperti, oh, pelayan bar. Sepertinya memang bukan satu-satunya pilihan. Ketiga, tatapanku menyapu Sumiao. Dengan dingin dan jijik yang mendalam. Cinderella bisa naik posisi karena dia memang seorang bangsawan, garis keturunan yang hilang. Titik buruk rupa menjadi angsa. Itu karena dia memang seekor angsa. Bahkan dongeng pun tidak berani mengarang kisah tentang orang miskin sejati. Tanpa dasar, hanya mengandalkan cinta sejati untuk langsung meraih kesuksesan. Akhir dari menikahi keluarga kaya raya. Kenapa? Karena bahkan jika itu dikarang, tidak ada yang akan percaya. Itu namanya berfantasi, melamun. Suaraku tiba-tiba meninggi. Dengan kekuatan yang menusuk, seolah-olah ingin menghancurkan semua gelembung fantasi yang tidak realistis. Bermimpi untuk meraih kesuksesan, mengandalkan seorang anak, mengandalkan saya tahu plotnya. Saya adalah tokoh utama wanita, jadi saya akan mengubah nasib, dari itik menjadi angsa. Sudahlah, plot absurd yang ditulis secara sembarangan dalam novel romantis, kamu berharap itu terjadi dalam kenyataan? Jangan bermimpi, tidak ada dongeng seperti itu dalam kenyataan. Sumiao seolah kehilangan semua tulang di tubuhnya, benar-benar lemas di tanah, air mata mengalir tanpa suara. Tatapan kosong, seolah keyakinannya runtuh. Kantor itu sunyi senyap, layar pun benar-benar terdiam, hamparan besar kekosongan. Berlangsung selama beberapa detik, lalu beberapa kalimat lewat secara sporadis. Tuan muda berkata benar. Hamil dan kabur sepertinya benar-benar pemerasan moral. Mengapa cinta sejati harus kabur? Pelayan bar sepertinya memang bukan satu-satunya pilihan karena keadaan. Cinderella memang seorang bangsawan, langsung meraih kesuksesan. Memang jarang terjadi dalam kenyataan. Apakah kita telah ditipu oleh novel-novel itu? Pergi, tidak menarik. Bubar, bubar. Komentar-komentar yang dulu dengan heboh memenuhi layar, berteriak dan menghasut. Tokoh utama pria dan wanita ditakdirkan bersama, mengejar istri hingga kremasi, motor, motor. Seolah-olah balon yang ditusuk, dengan cepat mengempis, baris demi baris.
Ucapan selamat tinggal yang membawa kebingungan dan kesepian melayang lewat, lalu menghilang sepenuhnya. Di kantor, hanya tersisa isak tangis Sumiao yang memilukan, aku bahkan tidak repot-repot meliriknya lagi. Aku langsung menekan interkom. Satpam, silakan keluarkan Nona Su. Mulai sekarang, dia tidak diizinkan menginjakkan kaki di gedung perusahaan lagi. Pintu dibuka, Satpam masuk. Tanpa basa-basi, mereka mengangkat Sumiao yang seperti lumpur keluar. Suara tangisan dan seretan berangsur-angsur menjauh. Kantor kembali tenang. Pintu dibuka sedikit lagi. Yo Muning masuk sambil membawa secangkir kopi, langkahnya tenang. Dia melirik arah pintu, lalu menatapku, tanpa bertanya apapun. Dia meletakkan kopi di mejaku, suhunya pas. Dia mengangguk. Aku mengangkat kopi, suhunya pas. Dia mengangguk. Dia berjalan ke jendela besar dari lantai ke langit-langit, melihat ke bawah. Sumiao dimasukkan ke dalam taksi. Mobil itu pergi, menghilang di tengah lalu lintas. Rasa dari ilusi yang hancur tidak enak, Yo Muning berkata dengan nada datar. Seolah-olah sedang menilai orang yang tidak berhubungan. Dia berbalik, sinar matahari menembus kaca. Menggambarkan profil sampingnya yang jernih dan tenang. Mau makan apa untuk makan siang? Dia bertanya, seolah-olah adegan memalukan tadi tidak pernah terjadi. Aku malas peduli tentang apa yang terjadi pada Sumiao kemudian, tetapi gosip selalu masuk ke telinga. Kudengar dia pergi mencari si rambut kuning itu untuk bertanggung jawab, tetapi hasilnya. Si rambut kuning menyeringai sambil menghisap rokok, melirik perutnya, dan tertawa sinis. Anakku, siapa yang bisa membuktikan? Malam itu. Kamu masuk ke beberapa kamar sekaligus, apa aku tidak tahu? Lagi pula, kita sudah sepakat. Kamu menikah dengan keluarga kaya, lalu kita kawin lari. Tapi kamu juga gagal. Kenapa mencariku? Si rambut kuning mengeluarkan lingkaran asap, sangat marah. Lagi pula, kamu itu pelayan bar, siapa yang tahu anak di perutmu itu anak siapa? Tidak ada cara untuk mengandalkanku, Sumiao pingsan di tempat. Pingsan dalam arti sebenarnya, komentar daring sudah hilang. Penonton kabur, panggung runtuh, seberapa sengsaranya aktor pun. Tidak ada yang mendukung, keluarga Su bahkan lebih kejam, sebelumnya menganggapnya sebagai tambang emas. Sekarang murni merugi, mendapatkan dukungan untuk tinggal. Laporan DNA terbang di seluruh internet, rekaman pengawasan tersebar di mana-mana, ditambah aku dan Yo Muning. Blokade nasional, keluarga Su benar-benar menjadi bahan tertawaan, ayah dan ibu Su. Menunjuk hidung Sumiao dan memarahi, pembawa sial, memalukan. Membuat seluruh keluarga kehilangan muka, pergi, segera keluar dari keluarga Su. Jangan mengotori tanah kami, putri palsu Sukian di samping. Menambahkan bahan bakar ke api, memutar mata, memang. Membuat kami dimarahi seluruh internet, bintang sial, Sumiao bersama. Barang-barang bawaannya yang menyedihkan langsung dilempar keluar pintu, seperti membuang sekantong sampah busuk. Kudengar dia kemudian bekerja di ruang bawah tanah, bertahan hidup dengan melakukan pekerjaan serabutan, sengsara, cari sendiri. Tapi Sumiao jelas bukan orang yang menelan mentah-mentah, dilempar oleh keluarga sebagai sampah. Tidak dihiraukan oleh majikan sebagai ibu, ditertawakan oleh seluruh internet, rasa sesak ini. Dia tidak bisa menelannya, balas dendam, harus balas dendam. Bagaimana membalas dendam? Caranya sangat liar. Dia secara anonim memberikan hadiah besar kepada musuh bebuyutan Ayah Su. Materi hitam tentang penggelapan pajak dan penyuapan perusahaan Ayah Su. Bukti tak terbantahkan, perusahaan Ayah Su langsung tamat. Keluarga bangkrut, terlilit hutang. Ayah Su sendiri masuk untuk menjahit, tidak akan keluar dalam 10 atau 8 tahun. Ibu Su, dari nyonya kaya menjadi wanita cerewet, rumah mewah dilelang untuk membayar hutang. Hanya bisa memungut sisa sayuran, dulu bermain mahjong membeli tas, sekarang memotong sisa sayuran. Adapun putri palsu Sukian, Sumiao dengan ramah mengatur tempat yang bagus untuknya, mengungkapkan perundungan yang dilakukan Sukian di sekolah sebelumnya. Sejarah hitam yang memaksa orang keluar dari sekolah dikirimkan kepadanya. Dia akhirnya berhasil naik ke tempat yang tinggi. Keluarga pacar orang kaya baru itu sangat memperhatikan reputasi, demi menantu perempuan kedua. Jika orangnya seperti ini, mereka akan langsung berbalik dan membatalkan pertunangan. Susiao, Sukian, pergi. Mimpi Sukian untuk mengubah nasib dengan menikah hancur berantakan. Kudengar dia kemudian dipaksa oleh keluarganya untuk pergi kencan buta. Targetnya adalah pria botak berusia 50-an. Keluarga Su benar-benar hancur, dari mimpi naik derajat. Hingga kenyataan yang kacau balau. Semuanya jahat, semuanya percaya diri yang tidak beralasan. Hukuman datang dengan cepat dan kejam. Konon setelah Sumiao melakukan semua ini, dia menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, dan tidak ada yang peduli. Baguslah, dunia menjadi tenang. Aku dan Yo Muning menyelesaikan pendaftaran pernikahan, transfer properti, dan proses lainnya. Pasangan suami istri yang sah. Bagaimana kehidupan kami berjalan? Tidak ada begitu banyak drama, tidak ada begitu banyak kesalahpahaman.
Fokus utamanya adalah ketenangan pikiran. Masing-masing melakukan tugasnya. Dia mengurus bisnis keluarganya, keluarga Yo. Aku mengelola kerajaan bisnisku. Malam hari, kami kembali ke rumah yang sama, tidur di ranjang yang sama. Kerjasama yang menyenangkan, tidak saling mengganggu. Komentar daring. Sudah lama menghilang tanpa jejak. Tidak ada lagi yang berkomentar sembarangan tentang pasangan yang cocok. Cerita, atau ketenangan. Mengenai perasaan. Seiring berjalannya waktu, kami menyadari bahwa pasangan perjodohan ini sangat baik. Pikirannya jernih. Emosinya stabil. Jika terjadi sesuatu, kami bisa berdiskusi dan menyelesaikan masalah. Jauh lebih baik daripada Sumiao yang bodoh dan manis, yang pikirannya hanya tentang hamil dan melarikan diri. Yang terpenting adalah apa? Adalah kecocokan. Hanya dengan satu tatapan. Dia mengerti apa yang aku inginkan. Jika aku mengerutkan kening, dia tahu. Di mana masalahnya? Jauh lebih baik daripada cinta yang dahsyat dan penuh siksaan. Dalam 3 tahun, kami memiliki 2 anak, laki-laki dan perempuan. Efisiensi tinggi, kan? Putraku seperti bom kecil. Setiap hari merusak rumah, putriku mata besar berbinar-binar. Sekali lihat mirip ibunya. Keluarga punya 2 kakek nenek kecil, sangat kacau. Tapi juga penuh kehangatan. Banyak anak banyak rezeki. Aku melihat mainan di mana-mana. Sambil memijat pinggang yang sakit karena anakku menungganginya seperti kuda, aku mengeluh kepada Yo Muning yang dengan tenang minum teh di samping. Kata-kata leluhur ini adalah lubang di dunia fana. Yo Muning meletakkan cangkir tehnya. Melirik putranya yang mencoba memasukkan boneka domba adiknya ke dalam toilet. Daripada mengeluh, lubang itu harus diisi. Anak sendiri yang dilahirkan. Dia bangkit, satu tangan mengangkat putranya yang seperti rudal, satu tangan menggendong putrinya yang terkikik. Pergi mandi. Punggungnya tenang. Seperti seorang jenderal. Baiklah, jika lubang itu manis, biarlah manis. Hidupnya adalah pangeran dan putri dari lingkaran Jing. Judulnya terdengar menakutkan, tapi hidupnya adalah tentang kayu bakar, beras, minyak, dan garam. Ditambah 2 raja iblis kecil. Terkadang menghadiri perjamuan, menangani situasi. Beberapa orang kadang-kadang ingin membicarakan masa lalu Sumiao yang memalukan. Aku bahkan tidak repot mengangkat kelopak mataku. Yo Muning bahkan lebih hebat. Langsung mengangkat gelas, Tuan Chen. Kudengar proyek perusahaanmu baru-baru ini agak bermasalah. Pihak lain langsung diam. Berkeringat dingin. Lihat, inilah manfaatnya menemukan mitra yang tepat. Gabungan kekuatan, tak terkalahkan. Adapun naskah drama wanita yang lari dengan bayi. Sudah dibuang ke mesin penghancur kertas, dihancurkan menjadi bubuk, dan dibuang ke selokan. Naskahku, aku sendiri yang menulisnya. Pemeran utama pria. Gu Shuyan. Pemeran utama wanita, Yo Muning. Plotnya, gabungan kekuatan, membesarkan anak dan memukuli anak. Membuat marah lingkaran Jing, musuh bebuyutan. Akhir cerita. Bahagia dan sejahtera. Banyak anak banyak rezeki. Akhir yang bahagia. Gu adalah pemenang segalanya.